Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Mahdalina, NPM 2023417, kelas 2A non-reguler. Lanjut saja ke penjelasannya. Lanjut saja ke pembahasannya. Di sini ada sumber daya alam dan pemanfaatannya oleh manusia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia telah menggunakan sumber daya alam sejak zaman prasejarah untuk memperoleh makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Namun, dengan meningkatnya populasi dan perkembangan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas sumber daya, dan konflik atas pengelolanya. Sumber daya alam merupakan aset yang ada di lingkungan alamiah dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Pemanfaatan sumber daya alam telah mencapai bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Berikut adalah beberapa aspek pembahasan tentang sumber daya alam dan cara pemanfaatannya oleh manusia. Yang pertama ada keanekaragaman sumber daya alam. Sumber daya alam meliputi berbagai elemen seperti air, udara, tanah, hutan, mineral, energi, dan biodiversitas. Setiap sumber daya memiliki nilai dan peran yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada pemanfaatan sumber daya untuk kebutuhan hidup. Manusia menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan bahan bakar. Pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk memperoleh makanan dan bahan bangunan. Yang ketiga ada industri dan pembangunan. Dalam perkembangan industri dan pembangunan, manusia semakin bergantung pada sumber daya alam untuk memproduksi barang dan layanan. Lanjut, penambangan mineral, pengolahan kayu, dan produksi energi merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam sektor industri. Lanjut, ada teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi telah memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi energi terbarukan, metode pertanian organik, dan sistem pengelolaan air pintar adalah contoh dari upaya ini. Ini ada dampak negatif pemanfaatan berlebihan. Pemanfaatan berlebihan terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk deforestasi, kekurangan air, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem. Selain itu, penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga dapat menyebabkan konflik sosial dan ekonomi. Lanjut, ada perlindungan dan konservasi. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, perlindungan dan konservasi menjadi sangat penting. Upaya-upaya seperti pembentukan kawasan konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan adalah beberapa cara untuk melindungi sumber daya alam. Lanjut, ada kesadaran lingkungan. Pentingnya kesadaran lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak bisa diabaikan. Pendidikan dan kampanye tentang pentingnya pelestarian lingkungan serta peran individu dalam menjaga sumber daya alam sangatlah penting untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sumber daya alam dan cara pemanfaatannya oleh manusia, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, ada evolusi pemanfaatan sumber daya manusia. Perkembangan peradaban manusia secara signifikan dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dari peralihan dari gaya hidup berburu dan meramu menuju pertanian, hingga revolusi industri dan era digital, manusia terus beradaptasi dan mengubah cara mereka memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang tersedia. Namun, perubahan ini juga membawa dampak yang kompleks terhadap lingkungan dan keberlanjutannya. Evolusi pemanfaatan sumber daya manusia mencerminkan perubahan signifikan dalam cara manusia memahami, mengelola, dan menggunakan sumber daya alam sepanjang sejarah peradaban manusia. Berikut adalah beberapa aspek pembahasan tentang evolusi pemanfaatan sumber daya manusia.
Nah, di sini yang pertama ada transisi dari gaya hidup berburu dan meramu. Pada awalnya, manusia hidup berbagai pemburu dan pengumpul, bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lanjut, ada revolusi industri. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam cara manusia memanfaatkan sumber daya alam. Lanjut, ada perkembangan pertanian. Perkembangan pertanian menandai titik baik dalam sejarah pemanfaatan sumber daya manusia. Lanjut, ada era digital dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta revolusi digital telah mengubah cara manusia memanfaatkan sumber daya alam. Lanjut, ada peningkatan kesadaran lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Lanjut, ada inovasi ramah lingkungan. Inovasi dalam teknologi dan proses produksi telah mengarah pada perkembangan solusi-solusi ramah lingkungan yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan. Lanjut, ada kebutuhan akan keseimbangan. Evolusi pemanfaatan sumber daya manusia mengajarkan kita pentingnya mencari keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Dan lanjut, ada pembahasan yang ketiga, peran sumber daya buatan manusia dalam kehidupan modern. Selain bergantung pada sumber daya alam, manusia juga telah menciptakan sumber daya buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Buatan manusia yang sangat memengaruhi cara hidup dan integrasi manusia. Pengembangan teknologi dan inovasi telah memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan produksi, transportasi, komunikasi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Lanjut, pembahasan yang ketiga, ada peran sumber daya buatan manusia dalam kehidupan modern. Selain bergantung pada sumber daya alam, manusia juga telah menciptakan sumber daya buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi, infrastruktur, dan sistem ekonomi adalah contoh sumber daya buatan manusia yang sangat mempengaruhi cara hidup dan integrasi manusia. Pengembangan teknologi dan inovasi telah memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan produksi, transportasi, komunikasi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sumber daya buatan manusia atau teknologi yang dikembangkan oleh manusia memainkan peran penting dalam kehidupan modern di berbagai aspek. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, membantu kita dalam berbagai hal, mulai dari pekerjaan sehari-hari hingga rekreasi. Berikut adalah beberapa peran penting sumber daya buatan manusia dalam kehidupan modern. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada kesehatan, kelima produktivitas, keenam rekreasi, yang ketujuh keamanan, kedelapan peningkatan kualitas hidup, kesembilan inovasi dan penelitian, kesepuluh ekonomi. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang keempat, dampak penggunaan sumber daya terhadap lingkungan dan masyarakat. Penggunaan sumber daya alam dan buatan manusia tidaklah tanpa konsekuensi. Penebangan, deforestasi, polusi, dan perubahan iklim adalah beberapa dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Selain itu, pengembangan teknologi juga dapat menghasilkan ketimpangan ekonomi, pengangguran struktural, dan perubahan sosial yang tidak diinginkan. Dampak ini menuntut adanya solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelola sumber daya. Dampak terhadap lingkungan yang pertama ada eksploitasi sumber daya, yang kedua ada pencemaran, yang ketiga ada perubahan iklim, yang keempat ada penggunaan lahan, dan di sini ada dampak terhadap masyarakatnya juga. Yang kesatu ada kesenjangan ekonomi, yang kedua ada konflik, yang ketiga ada kesehatan masyarakat, yang keempat kehilangan budaya, kelima ketergantungan. Dan solusi dan tindakan ada pengelolaan berkelanjutan,
edukasi dan kesadaran, regulasi dan kebijakan, inovasi teknologi. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, ada upaya pemeliharaan sumber daya dan keberlanjutannya. Untuk menjaga keberlanjutan pengguna sumber daya, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Jadi langkah-langkah seperti konservasi, restorasi lingkungan, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Dengan memahami evolusi dan dampak penggunaan sumber daya dari alam hingga buatan manusia, serta upaya yang dilakukan untuk memelihara keberlanjutannya, diharapkan dapat tercapai harmoni antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Lanjut, ada pemeliharaan sumber daya dan keberlanjutannya adalah tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam dan buatan manusia dapat berlanjut dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau mengurangi kualitas hidup generasi mendatang.